Pada awal April 2025, kelompok Houthi melakukan kesalahan fatal dengan menyerang kapal yang mereka kira sebagai kapal kargo tak berdaya. Namun kenyataannya, target mereka adalah kapal perusak rudal berpemandu milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilengkapi sistem tempur Aegis, rudal SM-6, dan senjata Ciwus berteknologi tinggi. Serangan drone dan rudal yang diluncurkan dari wilayah Barat Yaman langsung berhasil digagalkan sebelum mencapai sasaran, memperlihatkan keunggulan mutlak Amerika dalam hal teknologi dan kesiapan tempur. Dalam waktu kurang dari 90 detik, langit di atas Laut Merah berubah menjadi arena pertempuran yang sepenuhnya dikuasai oleh satu kapal perang. Tidak berhenti di situ, hanya beberapa jam setelah insiden tersebut, militer Amerika melancarkan operasi balasan yang sangat terkoordinasi, melibatkan jet tempur F-18 Super Hornet, drone MQ-9 Reaper, serta pesawat perang elektronik E-18G Growler. Serangan presisi ini menghantam habis fasilitas peluncuran Houthi di sekitar pelabuhan Hodeida, menghancurkan bunker komando, membutakan sistem radar, dan meluluhlantakkan titik peluncuran, semuanya tanpa satupun pesawat Amerika yang berhasil dijatuhkan. Serangan balasan ini tidak hanya melumpuhkan sementara kemampuan ofensif Houthi, tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada para musuh potensial. Menyerang kapal perang Amerika bukan sekadar tindakan gegabah, melainkan undangan terbuka untuk pembalasan yang mematikan. Dunia menyaksikan dengan saksama. Dan sejak saat itu, Laut Merah tidak lagi dianggap sekadar jalur perdagangan vital, melainkan berubah menjadi medan uji kekuatan, ketahanan, dan determinasi geopolitik global. Insiden ini menjadi titik balik, tidak hanya dalam konteks konflik di Laut Merah, tetapi juga dalam dinamika keamanan regional dan internasional yang lebih luas. Negara-negara seperti Iran, Rusia, dan China yang sebelumnya mengamati dari kejauhan, mulai mengevaluasi ulang strategi mereka terhadap dominasi maritim Amerika Serikat. Di kawasan Teluk, para sekutu Washington mempererat koordinasi militer dan mempercepat modernisasi sistem pertahanan mereka, menyadari bahwa stabilitas kawasan ini tidak lagi dapat dipandang remeh, melainkan menjadi prioritas strategis yang harus dijaga dengan kekuatan dan kesiapsiagaan nyata. Bagi kelompok Houthi, kehilangan fasilitas peluncuran bukan sekadar kerugian logistik, tetapi juga pukulan telak terhadap moral dan kekuatan propaganda mereka. Mereka kini menyadari bahwa setiap drone yang diterbangkan membawa risiko pembalasan strategis yang jauh melampaui kapasitas mereka untuk mengantisipasi atau menghindar. Serangan balasan Amerika Serikat menegaskan bahwa taktik gerilya berbasis drone tidak sebanding dengan kekuatan militer konvensional yang terorganisir, modern, dan selalu siap tempur. Lebih dari itu, Laut Merah telah menjelma menjadi simbol pergeseran paradigma dalam peperangan modern di mana dominasi tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh kecanggihan teknologi, kecepatan reaksi, dan kemampuan memanfaatkan intelijen waktu nyata. Dalam lanskap konflik baru ini, satu kesalahan identifikasi saja dapat menghapus seluruh jaringan militer dari peta hanya dalam hitungan malam. Dampak jangka panjang dari insiden ini pun mulai terasa secara luas, memengaruhi jalur perdagangan internasional, memicu kekhawatiran di pasar energi, dan mendorong perubahan kebijakan luar negeri di berbagai negara besar yang melihat kawasan ini sebagai kunci strategis global. Banyak kapal dagang internasional kini memilih untuk sepenuhnya menghindari perairan Laut Merah, mengambil jalur alternatif yang lebih panjang mengelilingi Tanjung Harapan rute yang secara drastis menambah waktu tempuh dan biaya logistik. Konsekuensinya adalah kerugian ekonomi global yang diperkirakan mencapai miliaran dolar, sekaligus menimbulkan tekanan baru terhadap rantai pasok internasional. Di sisi lain, Angkatan Laut Amerika Serikat semakin memperkuat kehadirannya di kawasan, bukan hanya demi melindungi kepentingan nasional, tetapi juga untuk menjamin stabilitas dan keamanan maritim global. Operasi udara berkelanjutan, patroli laut intensif, serta kerjasama intelijen yang erat dengan mitra-mitra regional kini menjadi pilar strategi baru yang tidak lagi semata defensif, melainkan ofensif secara terukur dan strategis. Serangan-serangan balasan berikutnya pun diarahkan dengan lebih presisi, tak hanya menargetkan drone dan rudal, tetapi juga menyasar langsung infrastruktur logistik serta jaringan komunikasi kelompok Houthi dengan tujuan melemahkan kemampuan operasional mereka dari akar. Komunitas internasional pun mulai menyadari bahwa Laut Merah tidak dapat dibiarkan menjadi zona tanpa hukum yang dikuasai oleh aktor non-negara bersenjata, dan bahwa ketegasan serta kehadiran militer yang kredibel kini menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga kestabilan jalur vital ini. Setelah serangan tersebut, yang tersisa bukan hanya puing-puing dan asap,
tetapi juga pergeseran mendalam dalam persepsi global, bahwa kekuatan laut modern, seperti Angkatan Laut Amerika Serikat, tidak akan ragu untuk menggunakan keunggulannya dengan cepat dan presisi saat jalur strategis dunia terancam. Ini bukan hanya soal drone yang ditembak jatuh atau fasilitas yang dihancurkan, ini adalah peringatan keras yang terukir dalam sejarah bahwa setiap agresi terhadap armada Amerika akan dibalas dengan kekuatan penuh, tanpa kompromi. Seiring berjalannya waktu, pesan ini tidak hanya menggema di Laut Merah, tetapi juga menyebar ke pusat-pusat kekuatan global yang selama ini menantang status quo. Di Iran, para jenderal dan penasihat strategi mulai menghitung ulang batas aman dalam permainan geopolitik mereka, menyadari bahwa dukungan, baik terbuka maupun terselubung, terhadap kelompok seperti Houthi membawa risiko eskalasi langsung dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Di Moskow dan Beijing, analis pertahanan mencatat dengan seksama bagaimana respons cepat dan presisi yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat dapat menjadi model untuk operasi gabungan di masa depan di mana integrasi kekuatan laut, udara, dan intelijen menjadi kunci utama dalam mencapai kemenangan strategis. Bahkan di dewan-dewan perusahaan pelayaran dan asuransi global, keputusan investasi dan penentuan rute logistik kini mulai memperhitungkan stabilitas geopolitik sebagai faktor utama sebuah hal yang sebelumnya hanya dipertimbangkan dalam kajian teori semata. Serangan Houthi yang awalnya dimaksudkan untuk menantang dominasi Barat justru memperkuat narasi bahwa supremasi militer Amerika di laut tetap tak tertandingi. Lebih penting lagi, insiden ini menandai pergeseran signifikan dari strategi defensif menuju pendekatan ofensif yang lebih tegas, doktrin yang mengajarkan bahwa musuh tidak hanya harus dicegah untuk menyerang, tetapi juga dipaksa untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan agresif. Kini, setiap luncuran drone dari daratan Yaman tidak lagi dipandang sebagai gangguan kecil, melainkan sebagai pemicu potensi respons yang dapat meruntuhkan sebuah sistem militer dalam semalam. Dalam hitungan hari, Laut Merah telah bertransformasi dari jalur komersial menjadi arena catur konflik modern. Dan satu hal yang semakin jelas, siapapun yang berani menguji kekuatan Angkatan Laut Amerika harus siap kehilangan lebih dari sekadar drone. Mereka bisa kehilangan segalanya. Dalam konteks ini, Laut Merah tidak lagi dipandang hanya sebagai jalur sempit antara terusan Suez dan Laut Arab, melainkan sebagai medan pertempuran antara ambisi lokal dan kepentingan global. Setiap insiden kecil kini dianalisis sebagai bagian dari permainan geopolitik yang lebih besar, di mana satu rudal yang diluncurkan bisa memicu efek domino dalam ruang diplomasi internasional. Dengan kehadiran armada dan respons militernya, Amerika telah menetapkan garis merah yang tak tertulis. Serang satu kapal perang mereka, dan balasan tidak akan datang dalam bentuk negosiasi, tetapi dalam kilatan misil presisi dan strategi militer berlapis. Ini lebih dari sekadar pamer kekuatan. Ini adalah bentuk diplomasi keras, pesan nyata bahwa keamanan maritim global bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Di sisi lain, kelompok seperti Houthi kini dihadapkan pada dilema besar. Mereka berusaha mempertahankan relevansi politik dan militer di tengah kompleksitas konflik regional. Namun setiap serangan yang salah sasaran kini tidak hanya menghilangkan keuntungan propaganda mereka, tetapi juga menghancurkan infrastruktur, merusak logistik, dan mengikis dukungan moral mereka.